damai dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Renungan pada kesempatan ini bertema hati yang kaya. Terambil di dalam surat Rasul Paulus 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Masih banyak orang yang mengejar kekayaan dunia, tetapi anehnya, semakin kaya tidak menjadikannya semakin pemurah, tetapi malah cenderung pelit. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimanakah kaya yang berkenan bagi Allah? Alkitab kita selalu mengingatkan kita bahwa yang harus diperkaya adalah hati kita, bukan fokus pada hal dunia. Dan yang perlu kita ingat adalah Tuhan selalu melihat hati kita, bukan fisik kita. Lalu apa ciri-ciri hati yang sudah kaya di dalam Tuhan? Di sini poin yang pertama, yaitu suka memberi atau murah hati. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bermurah hati dalam memberi kepada mereka yang membutuhkan. Berilah kepada mereka yang tidak mampu mencukupi diri sendiri dan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat menolong mereka. Seperti halnya Yesus Kristus ingin agar murid-muridnya siap memberi dan berbagi menurut kemampuan mereka dalam peristiwa-peristiwa biasa dan di luar kemampuan mereka dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bukan hanya saja kita memberikan apa yang kita punyai kepada mereka yang membutuhkan, tapi juga kita harus bermurah hati kepada orang-orang yang menyakiti kita. Poin yang kedua, apa ciri-ciri hati yang sudah kaya di dalam Tuhan? Yaitu selalu mengasihi dan mengampuni. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dari ayat ini, kita anak-anak Tuhan, orang percaya dapat mengetahui bahwa standar tingkat kasih yang diperintahkan adalah kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian bahwa standar tingkat kasih kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dapat dilihat dari besarnya kasih Kristus yang ikut bertumbuh dalam hidup kita dengan tingkat kedewasaan orang dalam Kristus. Mari kita semua kembali kepada tema kita, hati yang kaya. Yang perlu kita ketahui, apa sih ukuran orang terkaya menurut Allah? Yang pertama, yaitu rela mengorbankan semua miliknya, bahwa nyawa untuk orang lain yang kekurangan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-21. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Jadi rangkuman atau inti dari dua ayat ini yaitu orang terkaya
menurut Allah adalah mampu memberikan semua yang Dia miliki, termasuk nyawa kita. Dan poin yang kedua, yaitu bisa selalu mengampuni pada yang berulang kali bersalah padanya. Ingat firman Tuhan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4. Dan dari inti ayat ini yaitu orang terkaya menurut Allah adalah mampu mengampuni terus-menerus. Dari semua renungan pada kesempatan ini, yaitu kesimpulannya Amsal 22 ayatnya yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi hanya orang yang hatinya kaya yang berkenan pada Allah, dan ciri orang kaya hati adalah suka memberi dan mengampuni. Seberapa kayakah hati kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Maukah kita jadi orang-orang kaya akan Allah? Mari kita semua, sidang jemaat Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, kita kembali ingat dengan firman Tuhan pada kesempatan ini. Seberapakah kaya kita atau hati kita? Maukah kita jadi orang-orang kaya akan Allah? Kita mengevaluasi diri kita kembali. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali untuk kami boleh selalu berbuat baik dan mempunyai sikap yang murah hati. Berkati untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang selalu menetapkan hati setiap sidang jemaat-Mu untuk mempunyai hati yang kaya, yang murah hati, yang selalu mengasihi serta mengampuni. Sehingga berkat-berkat jasmani dan rohani terus mengalir dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Roh takut akan Allah adalah satu-satunya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.